Nah, kemudian kita di sini melihat hadis mutawatir. Bayangkan Pak, kalau kita betul-betul melakukan penelitian ya, padahal kita tahu hadisnya Imam Bukhari itu 7008, itu hadis Imam Bukhari. Imam Muslim sekitar 5 ribuan, Abu Dawud sekian 5 ribuan, 4 ribuan, terus sampai ke paling banyak meriwayatkan hadis itu sebenarnya dari sekian imam-imam hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu sekitar 26 ribu hadis. Tetapi kalau dihimpun seluruhnya dari seluruh kitab hadis tersebut, yang betul-betul mutawatir cuma 8.193, yang betul-betul terpelihara hadis itu. Artinya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa itu memang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berjumlah 8.000, yaitu 193, yaitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau berbicara niat, jadi kita ingin membahas bagian dari tarjih tentang niat dalam sholat, niat apa saja. Nah, kalau kita bahas dari sisi hadisnya, hadis niat, tentu kita ingin tahu persis bagaimana sebenarnya niat itu. Bagaimana sebenarnya niat itu. Terutama dengan membaca dasar-dasar yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan niat sholat, berkaitan dengan niat puasa, berkaitan dengan niat haji, berkaitan dengan niat segala-galanya. Dalam sebuah hadis yang panjang, sekalian kita belajar ilmu hadis, sedikit-sedikit belajar ilmu hadis. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan oleh Muslim, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayya. Itu ya. Jadi hadis ini Muslim menyebutkan, kalau pakai bahasa Indonesianya itu Muslim menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa ia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laisi berkata, aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, jadi aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah itu, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara itu sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilad dunya, siapa saja yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang ia impikan, au ila imra'atin, atau karena wanita, yang kihuha, yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada hal tersebut. Jadi ini hadis lengkap ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mendengar tadi nama-nama disebutkan, itu ada rentetan hadisnya begini. Jadi rentetan hadisnya, pertama dari Rasulullah sampai kepada Umar. Jadi kalau dirintet dari masalah Rasulullah, dari Rasulullah, kemudian didengar Umar, Umar didengar oleh Alqamah. Nah, Alqamah, kita tahu Alqamah itu orang yang pernah menjadi dongeng, yang orang yang berani kepada orang tuanya, padahal cerita itu bohong. Alqamah ini adalah sahabat Nabi. Jadi Alqamah bin Waqqas Al-Laisi namanya itu. Nah ini yang diceritakan orang-orang jadi anak yang durhaka ya. Itu cerita palsu itu. Kemudian Alqamah ini menceritakan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari menceritakan kepada Sufyan. Sufyan menceritakan kepada Abdullah bin Zubair, yaitu Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair ini menceritakan kepada Muslim. Itu mukharrid namanya, orang yang meriwayatkan hadis, Imam Muslim. Jadi kalau dihitung-hitung itu melalui jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur itu ke Muslim, melalui 6 jalur ke Muslim. Ini kalau versi Bukhari Pak, versi Bukhari apa? Versi Muslim, versi Bukhari. Nah kalau kita lihat misalnya dalam versi Muslim ya, kita lihat pada versi Muslim, lain lagi. Nama orangnya yang meriwayatkan itu mulai berubah ketika sampai, kalau yang lainnya sama, misalnya dari Umar ya, dari Umar, kemudian dari Alqamah, dari Sa'id bin Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim. Yang tidak sama itu
dari Malik ke Malik dan Maslamah bin Qa'nab, baru kemudian yaitu ke Muslim. Lain lagi nanti kalau dilihat di Imam Turmidi, lain lagi kalau dilihat di Imam Abu Daud, nama-namanya berbeda lagi ke atasnya. Yang sama itu mulai dari Rasulullah sampai ke Umar sampai ke yaitu Alqomah tadi, itu sama, ke atasnya beda Pak, kebanyakan itu. Nah disinilah kemudian terjadi penilaian hadis. Misalnya di antara tadi ada 1-2 orang yang diindikasikan dhaif, mungkar, lemah atau mardud dan sebagainya, itu akan mempengaruhi hadis dari riwayat yang bersangkutan. Misalnya kalau yang di Muslim ada yang lemah, yang Muslim yang lemah gitu. Kalau yang Imam Abu Daud yang lemah, yang Abu Daud yang lemah. Tidak seluruhnya disimpulkan lemah gitu. Tidak, kecuali kalau memang setiap perawi itu menampilkan sosok orang yang lemah. Itu Pak, dalam ilmu hadis sedikit saja asal tahu ya. Nggak usah banyak-banyak, asal tahu aja. Dan itu riwayatnya kalau kita lihat, kalau dirinci misalnya, dirinci ya. Ini kalau dirincinya begini. Dalam Imam Bukhari, yaitu pada hadis yang ke-52. Kemudian dalam Imam Bukhari yang sama, dalam hadis 6195. Dalam Bukhari yang sama 6439. Dalam Imam Muslim yaitu hadis ke-3330. Dalam riwayat Abu Daud 1882, dalam Imam Tirmidzi 1571, dalam Imam Nasa'i 74, Nasa'i 3383, Nasa'i 3734. Jadi hadisnya itu sama semua itu. Nah, ini ada sekitar 12 hadis yang sama-sama dari Umar bin Khattab. Nah, itu. Jadi ini yang disebut dengan mutawatir sanad. Mutawatir sanad, matannya sama gitu. Sanadnya yang berbeda gitu. Nah, kalau mutawatir matan dan sanad, matannya sama tapi orangnya berbeda gitu. Dari misalnya dari Rasulullah ke Abu Bakar, Rasulullah ke Umar, Rasulullah ke Utsman, ini yang disebut cuma Umar bin Khattab. Kemudian jalur sesudahnya yang beda-beda gitu. Nah, itu Pak sedikit tentang ilmu hadis. Intinya kalau memang belajar ilmu hadis ini, jika kita telaah mendalam, tentunya bagi mereka yang punya keinginan dan lebih matang lagi mengetahui Islam, memang seharusnya melakukan telaah dan mempelajari secara mendalam setiap hadis yang datang kepada kita, agar kita itu tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang salah tentang hadis itu. Kalau kita himpun dari para pendapat ulama-ulama hadis, melakukan penelitian terhadap hadis, tentunya tidak sedikit hadis yang bermacam-macam sampai kepada kita. Namun kita ingin menerangkan terlebih dahulu ya berkaitan dengan hadis ini sebelum masuk ke dalam materi. Biar ini cara ulama tarjih menjelaskan hadis gitu. Cara ulama tarjih menjelaskan hadis gitu. Nah, kalau kita pahami misalnya ya, dari hadis
yang disampaikan kepada kita itu di dalam keseluruhan hadis, 9 ulama hadis dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Turmidi, dari yaitu Abu Daud tadi, dari An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad, Ad-Darimi, 9 ulama hadis ya, Ad-Darimi. Itu jumlah hadisnya jika dihimpun secara keseluruhan, Pak, itu jumlahnya 57.555. Ya kalau dihimpun secara keseluruhan itu, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ini harus diingat, Pak, biasanya sumber seluruh hukum di dunia Islam itu diambil dari ini. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Daud, Imam Turmidi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Ad-Darimi. Namanya itu disebut dengan Kutubut Tis'ah. Jadi Kutubut Tis'ah, 9 ulama hadis. Nah, kalau sudah ada di 9 ulama hadis, hadis itu terjamin, Mbak, bahwa hadis itu benar-benar sahih, bahkan masuk dalam kategori mutawatir gitu. Ya, itu jika dilihat dan dipelajari dari ilmu sanadnya. Jadi begitu hadis. Dan kalau dirinci lagi misalnya hadis qudsi, ya, hadis qudsi dari jumlah hadis 57.555 itu hadis qudsi adanya cuma yaitu sekitar 798 hadis, sedikit. Jadi dari 57.555 itu hadis qudsinya hanya 798 hadis. Sedikit ya. Nah, kemudian di situ ada hadis, dia langsung menyebutkan Rasulullah gitu, menyebutkan Rasulullah. Misalnya tabi'in menyebutkan Rasulullah, padahal itu bukan dari Rasulullah, sebenarnya yang berkata sahabat. Nah, ini disebut hadis mauquf. Jumlah, kalau hadis marfu tadi sabda, perbuatan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah. Sedangkan hadis mauquf perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada sahabat. Itu mauquf namanya. Perkataan sahabat kadang-kadang dianggap dari Rasulullah. Nah, dari keseluruhan hadis 57.555 itu adanya hadis mauquf ini di dalam hadis tersebut, yaitu 2.574 hadis. Itu, Pak. Kalau kemudian ada hadis namanya hadis maktu. Hadis maktu itu adalah perkataan takrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya. Itu maktu. Bisa ingkito hadisnya. Kalau dia bawa langsung Rasulullah, misalnya saya generasi ketiga dari Rasulullah, tidak melalui sahabat, langsung menyebut hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut tadlis, memalsukan pendapat, artinya mengatasnamakan sahabat padahal menamakan Rasulullah padahal harusnya melalui sahabat dulu gitu. Sedangkan dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Itu, Pak, dalam ilmu hadis begitu. Kalau mempelajarinya itu. Kemudian ada hadis yang disebut dengan yang berdasarkan gugurnya sanad ini, dari jumlah hadis yang banyak tadi, berapa tadi jumlahnya? Masih ingat? 57.555.
Lah itu kalau dilihat jumlah hadis mursalnya, yaitu hadis kelemahan seorang sahabat disandarkan kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang menceritakan, itu mursal namanya. Nah ini jumlah hadisnya, dari seluruh hadis itu, dari 57.000 itu yang terputus sampai di tabi'in tadi itu jumlahnya 1273 hadis. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmidzi tadi, ada di An-Nasai, ada di Ibnu Majah, ada di Imam Malik, ada di Imam Ahmad bin Hanbal, ada di Ad-Darimi. Dari 1273 tadi. Kemudian yang kedua itu adalah hadis munqati. Ini ternyata juga banyak itu. Di dalam seluruh hadis-hadis imam itu banyak juga. Hadis munqati ialah hadis sanad putus satu, lebih perawi, di tengah tetapi tidak berturut-turut. Itu inqita', ya, terjadi keputusan di situ. Entah di tengah atau di sebelahnya terputus itu. Yang seharusnya melalui orang lain, harus ada orang yang menghubungkan kepada generasi sebelumnya, sesudahnya itu. Nah itu terjadi seperti itu hadisnya. Itu jumlahnya cukup banyak juga Pak, yaitu 2737 hadis dari 57.555. Nah kemudian kita di sini melihat hadis mutawatir. Bayangkan Pak, kalau kita betul-betul melakukan penelitian ya, padahal kita tahu hadisnya Imam Bukhari itu 7.008, itu hadis Imam Bukhari. Imam Muslim sekitar 5 ribuan, Abu Daud sekian 5 ribuan, 4 ribuan, terus sampai ke paling banyak meriwayatkan hadis itu sebenarnya dari sekian imam-imam hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu sekitar 26.000 hadis. Tetapi kalau dihimpun seluruhnya dari seluruh kitab hadis tersebut, yang betul-betul mutawatir cuma 8.193 yang betul-betul terpelihara hadis itu. Artinya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa itu memang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berjumlah 8.000, yaitu 193, yaitu Pak. Jadi masalah hadis ya seperti itu kalau kita pelajari ya. Ini sebenarnya adalah apa ya, dasar-dasar tujuan saya menyampaikan agar kita itu bisa menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak lagi meragukan hadis yang benar-benar datangnya dari Rasulullah setelah lebih mendalam lagi mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini jika dilihat di WhatsApp itu, WhatsApp ini menjadi media untuk menyampaikan berbagai macam informasi. Misalnya ada bulan Sya'ban gitu kan, ada Maulid, dikutip hadis-hadis palsu diberikan kepada pembaca ini. Nah, orang yang tidak pernah belajar ilmu hadis percaya begitu saja. Kemudian ada kiriman doa, kalau dibaca 70 kali bisa kaya gitu. Tertarik Pak, karena ada apa? Bisa kaya gitu. Begitu dibaca tidak kaya-kaya gitu. Ini banyak Pak yang seperti itu gitu. Karenanya di dalam hal ini keinginan untuk mempelajari hadis tadi dari susunan yang panjang lebar sebagaimana yang saya bahas di kalangan ulama-ulama hadis menjadi sangat penting, terutama kalau di Muhammadiyah ingin menguasai tarjih misalnya, itu tidak sebatas mempelajari hasil tarjih ya, itu
tapi mempelajari sumbernya tarjih. Dari mana sumbernya tarjih itu gitu. Nah, yang tidak banyak tahu dari kalangan kita itu adalah sumbernya tarjih. Itu. Kemudian jika lebih lanjut ditelaah, diteliti itu lagi, tentunya karena kekurang sadaran kita untuk menempuh ilmu hadis. Orang yang mengerti ilmu hadis ini langka, Pak. Kalau di dalam dunia binatang itu disebut panda gitu. Panda. Ya, ilmu hadis itu dalam dunia binatang disebut panda. Panda itu binatang yang lembut, bagus, wajahnya ya menyenangkan, manis gitu. Tapi langka di dunia itu. Sampai ada orang berusaha menternak binatang panda itu gitu. Nah, demikian juga dalam ilmu hadis. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, antara orang yang tahu ilmu hadis dengan ilmu baca ya, atau orang yang kalau orang yang tergolong muhaddis di Indonesia itu 0,00%. Benar itu, Pak. Jadi yang tergolong muhaddis ini begini, Pak. Dia tahu hadis, hafal seluruh sanadnya hadis, hafal kedudukan hadis. Loh, kalau ada itu, Pak, di Indonesia ini ada perguruan tinggi hadis. Kalau ada yang seperti akan ada perguruan tinggi hadis. Jadi orang yang hafal hadis dengan seluruh sanad hadis. Kita sekarang berbicara tentang maksud hadis, yaitu tentang niat tadi. Yang dimaksud dengan istilah alal mimbar adalah mimbar Masjid Nabawi. Ya, alal mimbar. Umar berkhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi. Ketika itu artinya kalau istilah sebut khutbah itu adalah sholat Jumat. Umar itu beliau berkhutbah di atas mimbar di Masjid Nabawi. Kemudian kalau yang dimaksud dengan an-niyat secara bahasa adalah yaitu kehendak dan keinginan. Niat itu kehendak dan keinginan. Sedangkan secara istilah yaitu keinginan serta tekad yang kuat dalam hati untuk mengerjakan suatu hal, baik itu amalan soleh maupun amalan buruk. Itu namanya niat. Oh, itu niat. Nanti kita bahas, Pak. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan hijrah secara bahasa adalah meninggalkan, pergi. Adapun secara istilah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, yaitu pindah dari kota Mekah yang dulunya negeri kafir ke negeri Islam, biladil Islam, yaitu Madinah. Itu disebut kota Nabi. Nah, di antara poin-poin yang kita bisa pelajari di sini, pertama itu berkaitan dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa amal perbuatan yang dimaksud dalam perkataan tersebut adalah bersifat umum. Yang disebut amal perbuatan itu namanya amal perbuatan bersifat umum. Perbuatan apa saja, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, tidak terkecuali lah. Sehingga
maksud hadis tersebut adalah amal perbuatan itu terwujud dengan adanya niat. Tidak ada perbuatan yang tanpa niat. Coba kalau di kepolisian pertama kali yang ditanya itu apa, Pak? Yang dilacak sehingga orang itu dijerat dengan hukum. Niatnya, Pak, niat. Bayangkan, jadi rumusan hadis ini dipakai oleh kepolisian. Dipakai oleh kepolisian itu. Iya. Ketika orangnya diinterogasi ini, apa niat berencana gitu kan? Masuk semuanya, niat berencana atau sendirian, dan tidak ada. Kalau orang yang tidak ada maksud memukul orang, tidak ada maksud, itu ketika kita sedang dibuat marah langsung mukul, itu tidak ada niat itu, Pak. Jadi tidak ada niat, langsung biasanya dengan tiba-tiba kita saking marahnya tangan terbang biar gitu. Itu tanpa niat. Tapi kalau terencana itu sudah niat sebelumnya itu. Sehingga orang itu dijerat kadang-kadang dengan hukum berlapis itu, akibat dari niat yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi sangat ilmiah sekali ya, karena ternyata rumusan hadis ini dipakai oleh kepolisian. Jika niat seseorang baik, maka amalannya menjadi amal soleh. Jadi kalau niatnya baik, maka amalnya menjadi amal soleh, dan ia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika niatnya buruk, maka ia akan menanggung dosa karena sebab tersebut. Menjadi sebab itu. Yang namanya niat itu menjadi sebab. Karena seringkali dalam kebiasaan kita ada yang dari rumah, Pak, dari rumah dia membawa niat bagus, begitu sampai di masjid berubah niatnya itu, entah karena melihat orang yang paling disenangi, entah melihat musuh itu, tiba-tiba berubah niatnya itu. itu juga bisa menyebabkan gugurnya niat. Misalnya ada orang yang paling disukai, niatnya ikhlas sholat ke masjid, tiba-tiba dirubah, Pak, seolah-olah lebih ikhlas lagi gitu. Akhirnya ketika sholat dia menjadi orang yang riya, orang yang ingin dipuji semata di dalam sholatnya itu. Kemudian maka ia akan menanggung dosa karena sebab niatnya tadi. Jadi niat itu bisa menyebabkan kita berbuat dosa. Yang tadinya niatnya baik berubah spontanitas tidak baik, yang menghasilkan perbuatan tidak baik pada akhirnya itu. Kemudian niat ada dua makna menurut para ulama, yaitu untuk membedakan berbagai macam ibadah, seperti membedakan sholat duhur, asar, dan lain-lainnya. Adapun yang kedua, untuk membedakan tujuan melakukan amal tersebut, apakah untuk Allah semata atau justru untuk selainnya. Jadi ada dua macam niat itu tadi, yaitu apa namanya, niat membedakan bentuk keinginan. Jadi kalau keinginan ini tujuan, sekarang bentuk keinginan, misalnya menginginkan kaya, itu menginginkan kaya. Nah kemudian kalau di dalam ibadah kita mengenal keinginan melaksanakan sholat, apakah itu sholat duhur, asar, isya, subuh gitu, maghrib. Nah itu juga tidak bisa dilepaskan dari niat. Yang pasti kalau dari rumah kita datang ke masjid ini pada waktu subuh, tidak mungkin kita
akan melaksanakan sholat asar. Itu nggak mungkin. Pasti niat yang di bawahnya dari rumah adalah niat sholat subuh. Pasti itu. Artinya, makanya di zaman Nabi itu kenapa Nabi langsung Allahu Akbar? Itu karena niatnya terus, Pak. Dibawa dari sana sampai ke masjid itu tadi. Waktu berdiri jadi imam dia sudah bawa niat. Berbeda dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu apa? Muqtarinan bi fi'li. Niat itu bersamaan dengan pekerjaan gitu. Itu kalau di dalam dunia Syafi'iyah. Kalau kita dari rumah ke masjid itu sudah bawa niat. Buktinya apa? Nabi kalau sudah sampai di tempat sholat, sampai bila kalian berdiri hendak sholat, ucapkan Allahu Akbar. Artinya dia bawa niat dari rumah sudah. Ya, tidak perlulah usolli itu. Benar, Pak, karena memang usolli itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita anggap itu sebagai perbuatan sunnah, karena tidak ada seorang pun dari sahabat melafadzkan bacaan usolli. Nggak ada, dan tidak harus rinci, Pak. Usolli fardad dhuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi pertama itu menyebut usolli, menyebut dhuhri, menyebut rakaatnya, menyebut kiblatnya. Itu bikinan. Di zaman Nabi tidak ada begituan, tuh nggak ada gitu. Yang namanya sholat, kalau kita itu sudah pasti sadar menghadapnya itu ke kiblat, kecuali dalam perjalanan. Sadar kita, tidak mungkin ada orang sholat menghadap ke tempat lain, pasti bertanya itu mau menghadap ke kiblat. Dan tidak mungkin orang yang sholat duhur itu dikerjakan 3 rakaat, sudah pasti 4 rakaat gitu. Nah, sedangkan mereka yang membenarkan usalli itu tujuannya untuk menolong hati. Padahal tadi kita sepakat ya, polisi itu yang dilacak adalah niatnya. Niatnya yang mendorong, memotivasi orang berbuat jahat, orang berbuat baik. Niatnya dulu, Pak. Nanti saya kalau ketemu orang itu akan saya bantai dia di jalan. Niatnya, Pak, tuh bicara di dalam hati dia. Jadi punya niat. Sama halnya dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kemudian niat kita ke masjid ini bisa ternoda karena sebab perubahan niat yang tadi karena Allah lalu berubah karena manusia. Misalnya supaya mendapatkan perhatian Pak Suripto misalnya, itu berubah niatnya itu. Yang tadinya niatnya karena Allah, karena supaya bisa mendapat perhatian Pak Suripto, langsung berubah. Itu. Ini yang sering terjadi ya. Apalagi misalnya ada orang besarnya, ada kepala kantornya ya, berubah niatnya tadi. Paling terbaik di depan kepala kantor tadi, yang biasanya sholat di rumah, peng. Terbaik. Jadi dia niat itu bisa merusak, Pak. Jadi bisa merusak, bisa lebih baik niat itu. Jadi itulah ya yang dimaksud. Nah, kemudian di sini dikatakan niat ada 2 makna menurut para ulama, yaitu untuk membedakan berbagai macam ibadah tadi. Coba yang pertama kali misalnya mau makan jeruk gitu, itu pasti keinginan yang muncul pertama kali. Terbayang betapa nikmatnya kalau makan jeruk.
Nah baru kemudian dia jalan atau menyuruh orang lain beli jeruk. Nah itu Pak. Demikian juga di dalam masalah sholat ini memang harus disesuaikan dengan waktu-waktunya niat itu. Adapun yang kedua, membedakan tujuan melakukan amal tersebut, apakah untuk Allah semata atau justru untuk selainnya. Kemudian kalau itu maknanya karena selainnya, berarti kita sia-sia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yura'un itu Pak, yang menjadi masalah yura'una, riya. Jadi riya dia itu orangnya. Nah itu namanya fawailul lil musallin. Orang yang begini sholatnya celaka. Nah itu orang yang kan gampang ya. Jadi orang yang begini ini orang yang celaka sholatnya, yaitu yang riya. Kemudian yang keempat adalah asal makna hijrah adalah meninggalkan negeri kemusyrikan untuk berpindah ke negeri Islam. Bila mana niat hijrah itu baik, maka akan berpahala. Begitu juga sebaliknya. Ini kebetulan tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah harusnya itu kan mengulang, sebenarnya ingin mengulang peristiwa hijrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bahasa mengulang gitu. Ingin mengulang kembali peristiwa hijrah yang datang, yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, kalau ada penghayatan sejarah dari kita terhadap sejarah tersebut, hijrahnya Rasulullah itu kan meninggalkan dunia kemusyrikan. Artinya hijrahnya kita itu dalam hal ini meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kita musyrik dalam hal akidah kepada tauhid, agar lebih mentauhidkan diri kepada Allah. Tidak merayakan hijrah, namun kemudian bertambah kemusyrikannya. Jadi mereka itu makin banyak merayakan tahun hijrah, justru dengan tahun hijrah itu menciptakan kemusyrikan di mana-mana. Itu bukan hijrah namanya Pak. Kembali kepada masa lalu di zaman kemusyrikan. Kalau dikatakan musyrik, biasanya mereka tidak terima. Kita ini sudah bersyahadat. Jawabnya seperti itu. Padahal yang disebut syahadat itu akan bertahan kualitasnya pada setiap pribadi muslim ketika terlepas dari segala bentuk kemusyrikan apa saja. 30 juz Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu semuanya kualitas tauhid. Kita kualitasnya tauhid. Yang melarang kita berbuat kesyirikan dalam segala hal. Dalam segala hal Pak. Ini kalau kita perhatikan dari Quran itu ya, yang diperintahkan oleh Allah bertauhid, menceritakan keadaan Nabi mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan demi peperangan dilukiskan di dalam Al-Quran.
permasalahan demi permasalahan yang terjadi pada zaman nabi-nabi dilukiskan di dalam Al-Quran itu supaya menjadi ibrar, dan kita mengambil iktibar dari kisah-kisah itu agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Makin lama meninggalkan yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Kemudian yang kelima, jadi hijrah seperti itu ya, hijrah ya. Jadi kalau ada orang hijrah tidak berubah, tetap saja dengan kemusyrikan, itu bukan memperingati tahun hijrah namanya Pak, itu. Sekarang karena diundang-undangkan loh Pak, jadi tahun baru dalam Islam itu, dan itu resmi nasional. Kemudian begitu menjelang malam tahun hijrah, ada arak-arakan seluruh sekolah-sekolah itu di Indonesia. Luar biasa itu. Namun tidak ada perubahan apa-apa. Yang musyrik tetap musyrik gitu, yang bid'ah tetap bid'ah. Bukan kemudian bertambah ilmunya, pengetahuannya, tidak bertambah ilmu dan pengetahuannya, berkurang bahkan itu. Jadi apabila seseorang beramal dari awalnya dimaksudkan untuk riya, maka selain gugur pahalanya, ia juga akan mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah juga itu berarti dari riya menjadi ikhlas gitu. Kalau kita beramal karena riya, ada pamrih, sebab orang lain yang mendasari amalan-amalan kita, di sini disebutkan yaitu akan menggugurkan amalnya. Bersedekah karena sebab, berbuat baik karena sebab, berpuasa karena sebab, di luar lillahi ta'ala gugur, bahkan mendapatkan murka dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu. Nah, itu. Kemudian suatu amalan yang bercampur dengan tujuan lain namun bukan riya, seperti seseorang yang berjihad karena Allah dan untuk mendapatkan ghanimah, maka tidak menggugurkan pahalanya secara total, cuma ada salahnya gitu. Jadi ya tadi itu seperti hijrah di zaman Nabi kan bermacam-macam, ikut semuanya rombongan-rombongan dari Mekah itu ke Madinah, tapi niatnya bermacam-macam karena masyarakat Madinah itu kaya-kaya Pak, wanitanya cantik-cantik. Jadi yang terbayang oleh orang-orang yang hijrah ke Madinah, wah itu saya nanti kalau sampai di Madinah, di situ banyak istri yang cantik-cantik katanya. Lah bisnisnya yang nampak, kemudian bisikan manis itu Pak. Jadi bisnis ini bisikan manis. Jadi itu ya yang menyebabkan hanya saja berkurang pahala jihadnya. Jadi berjihad karena Allah saja, karena ghanimah, ada keinginan untuk mendapatkan ghanimah saja, itu bisa berkurang pahala jihadnya itu. Jadi kita kalau sholat, yang pertama itu sholat bukan karena apa-apa Pak, sholat karena menunaikan perintah Allah semata, lillahi ta'ala. Nah, ketika sholat itu dihiasi dengan pamrih-pamrih yang lain, sholatnya berubah. Sholatnya berubah. Tidak lagi mencerminkan sholat yang datang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena untuk menjaga kelestarian khusyuknya dan ikhlasnya sholat kepada Allah, maka kita sejak dini sudah belajar ikhlas. Bagaimana sholat bukan ketika ada orang kita yang terbaik gitu, tapi lebih-lebih kalau kita sendirian di rumah itu yang terbaik gitu, yang terbaik.
maka yang demikian kita dicatat sebagai hamba Allah yang mukhlisin. Lah iman-iman Pak, dijanjikan oleh Allah pahala di masjid 27 derajat. Sampai di masjid riya, gugurlah amal kita. Berarti niat yang semula dibawa dari rumah itu sia-sia. Jadi permasalahan riya dulu itu di zaman Nabi, yang paling aku khawatirkan adalah yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Itu banyak tidak terasa Pak. Kalau menyembah berhala orang semua tahu gitu. Tahu sudah kalau berhala itu musyrik. Tetapi yang tidak pernah dirasakan oleh kita ketika ada orang memuji-muji kita lalu kita terbawa dengan alunan pujian. Itu syirik kecil Pak. Ini coba, wah Ustadz Sul bagus banget tuh ini. Wow, mekar sudah telinganya gitu. Jadi kalau saya lebih baik dikritisi daripada dipuji gitu. Bos, mungkin kalau di sini tuh paling rajin ngikuti video saya ini Ustadz Yakub ini mungkin. Gimana caci makinya orang kepada kita, kepada saya itu luar biasa itu. Tapi alhamdulillah kalau tidak dicaci maki saya tidak bangkit, coba bangkit terus itu. Nah, itu ya. Jadi suatu amalan yang awalnya murni karena Allah, lalu di tengah amalan tersebut disusupi riya, maka pendapat yang benar adalah bila mana itu adalah suatu amalan yang merupakan satu kesatuan seperti sholat, maka akan menggugurkan pahala. Coba tadi dari rumah niat ke masjid ikhlas karena Allah, sampai di masjid disusupi riya. Hati-hati itu. Sampai di masjid disusupi riya karena sebab-sebab yang lain. Misalnya bisa mendapatkan kemudahan gitu. Kemudian apa? Melakukan yang terbaik menurutnya di depan orang yang menjadi tujuan tadi ketika sholat. Atau tadi ada, kebetulan ada bosnya, ada siapa dan sebagainya. Berubah total sholatnya tadi. Yang biasanya sholatnya 1 menit itu menjadi 10 menit Pak. Ya itu walaupun berlama-lama begitu tuh, ya kalau riya, benar-benar riya, ya gugur itu Pak. Nah itu ya hati-hati itu. Kemudian adalah bila mana itu adalah suatu amalan yang merupakan satu kesatuan seperti sholat, maka akan menggugurkan pahalanya. Namun bila mana amalan tersebut yaitu terbagi menjadi beberapa bagian seperti sedekah misalnya, maka seseorang yang awalnya bersedekah 1 juta murni ikhlas karena Allah, kemudian ia susul dengan sedekah 1000 namun riya gitu. Misalnya begini Pak, kita ngasih ya ke Pak Suripto untuk masjid misalnya 1 juta, supaya lebih mendapatkan perhatian dari Pak Suripto tadi. Kemudian kita nambah, biar mendatangkan perhatian Pak Suripto. Dalam hati kita itu dikasih lagi 1000 rupiah saja itu. Yang sah itu yang 1 juta, yang 1000 tidak sah itu. Nah itu kalau kemudian tiba-tiba berubah ya, ada perubahan seperti itu, maka seseorang yang awalnya bersedekah 1 juta murni ikhlas karena Allah, kemudian ia susul dengan sedekah 1000 namun riya, maka yang 1 juta diterima sementara yang 1000 hilang pahalanya gitu. Itu diantaranya. Atau tadi yang 1 juta ikhlas, yang 10 juta
tidak ikhlas. Karena yang 10 juta itu berunsur riya tadi itu. Maka otomatis yang 1 juta diterima, yang 10 juta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau memberi itu ke masjid memang dasarnya adalah ikhlas. Menolong orang datangnya ikhlas. Minta saja kepada Allah, pasti Allah itu akan memberikan ganti kepada kita. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu miskin, Pak. Kalau kita benar-benar bersedekah, tapi jangan seperti Yusuf Mansur. Lain itu. Iya. Kemudian suatu amalan yang dikerjakan seseorang awalnya murni ikhlas karena Allah, kemudian terlintas riya pada dirinya, hanya saja ia berhasil menepisnya, maka ini tidak mempengaruhi amalan menurut pandangan di kalangan ulama. Jadi misalnya begini, Pak, kita dari rumah ikhlas, sampai pada waktu sholat riya itu datang, namun ditepis oleh kita, itu berusaha ditepis, dijauhkan, ya Allah jauh, sampai kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada niat ikhlas, itu Allah memasukkan kepada ikhlas. Asalkan benar-benar niatnya itu karena Allah tadi, berjuang menghilangkan riyanya di dalam sholat. Kemudian niat itu merupakan kehendak hati, maka tidak perlu diucapkan. Nah, kesimpulannya di situ. Waktu sholat ya tidak perlu mengucapkan niatnya, langsung saja waktu duhur ya sudah pasti sholat duhur itu. Nggak mungkin sholat yang lain. Ya, jadi lain dengan orang yang dalam perjalanan, sudah tahu dia dalam perjalanan harus dijamak sholatnya misalnya. Itu tunggu dengan sendirinya, Pak, namanya niat itu. Tidak ada ceritanya bahwasanya niatlah yang menolong perbuatan yang menolong ucapan niat. Jadi ucapan usalli itulah yang akan menolong hati. Salah itu. Ucapan itu tersusun karena niat yang benar, bukan dibalik niat itu terjadi karena ucapan. Salah besar itu pemahamannya. Nah, ini yang banyak kekeliruan di kalangan ulama-ulama tertentu. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi hamba Allah yang hijrah dari amal-amal yang tidak baik kepada amal yang baik, dan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, dari orang yang tidak ikhlas menjadi orang yang mukhlisin. Insyaallah kalau kita berada dalam ruangan mukhlisin, hamba-hamba yang ikhlas, sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan tiket menuju surga yang disediakan bagi kaum mukhlisin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.